liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga nikmat usia dan kesempatan, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita masing-masing dari rumah kita menuju masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana yang difardukan. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita telah berada di tempat yang mulia. Dan insyaallah di hari yang mulia dan juga bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa bersama-sama bersungguh-sungguh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan segala keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang berhak mendapatkan surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada sayyidul anbiya wal mursalin, khatamun nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau telah pergi meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Namun beliau mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu abada, ya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Siapa di antara umatku yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka dia tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jasad mulia itu telah terbaring di kota suci Madinah. Namun siapa dari umatnya yang senantiasa teguh istiqomah mengikuti petunjuk beliau, mempedomani hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada bulan ini kita sudah masuk pada tahun 1445 Hijriah. Yang artinya kita telah berada di tahun baru Islam. Kita berharap mudah-mudahan seluruh umat Islam yang Allah berikan kesempatan dan umur masih berada di tahun yang baru ini, mari di hari yang mulia ini kita berniat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sepenuhnya hijrah dari perbuatan yang tidak baik menuju kepada perbuatan yang baik, hijrah daripada amal-amal yang tidak diridhoi Allah
menuju kepada amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hijrah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka berhijrah dari keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh keadaan amal kehidupan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah mereka Allah balas dengan ganjaran surga seluas langit dan bumi, di mana surga itu adalah kampung halaman kita yang abadi. Bukankah dulu Nabi Adam alaihissalam berada di surga Allah Subhanahu wa taala, namun hanya karena satu dan sedikit kelalaian lalu Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia. Lalu kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cucu daripada Nabi Adam alaihissalam, kita juga nanti semua akan kembali ke kampung halaman negeri yang abadi, itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk bisa sampai kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita diuji di dunia. Siapa yang lulus, maka dia akan mendapatkan nikmat Allah yang sangat luar biasa, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mudah-mudahan kita semua jamaah Jumat yang hadir ini termasuk sebagai ashabul jannah atau ashabul yamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai seorang muslim, yang kitab suci kita adalah Al-Qur'anul Karim. Sebagai umat Islam yang bertakwa dan hamba Allah yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita senantiasa setiap hari harus membersamai hidup kita dengan Al-Quran, membersamai hidup kita dengan menteladani Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana disebutkan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang umatnya yang mulia ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita baca di dalam Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura." Yang sekira-kira artinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Tuhanku, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura." Sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Rasulullah mengadukan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, umat yang mengabaikan Al-Quranul Karim. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya, yaitu kitab Madarijus Salikin, mengatakan bahwa yang dimaksud di dalam ayat itu, yaitu ayat inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ada 3 golongan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan siapa 3 golongan orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk orang-orang yang dianggap mengabaikan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah orang yang dianggap mengabaikan Al-Qur'an, yaitu orang yang tidak pernah membaca Al-Qur'an. Maka siapa saja di antara umat Islam yang mereka tidak mau membaca Al-Qur'an, termasuklah mereka kepada orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang pertama, orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an, maka termasuk kepada orang yang dianggap mengabaikan Al-Qur'an. Yang kedua adalah kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang dianggap mengabaikan Al-Qur'an di dalam surah Al-Furqan tersebut, yaitu orang yang dia mau membaca Quran, tetapi dia tidak mau memahami makna dan isi daripada ayat yang dia baca, maka ini juga masih
termasuk kepada orang yang dianggap mengabaikan Al-Qur'anil Karim. Mau membaca Quran, tetapi tidak mau memahami makna dan isi daripada apa yang dia baca, maka masih termasuk kepada orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk kepada golongan yang ketiga, yaitu orang yang dia mau membaca Quran. Dia mau memahami makna dan isi daripada ayat Al-Quran. Tetapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau mengamalkan isi daripada apa yang dia baca. Maka ini juga masih dianggap orang yang mengabaikan Al-Quran. Mau membaca Quran, mau memahami isi Al-Quran, tetapi tidak mau mengamalkan apa isi daripada yang dia baca, maka ini juga termasuk masih orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Naudzubillah summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang bertakwa, sebagai umat Islam, umat yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup kita hanya membaca Quran, tapi juga kita harus mau memahami makna dan isi daripada Al-Quran, bahkan harus mengamalkan isi daripada apa yang kita baca. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengetahui bahwa seberapa banyak pun kita membaca Al-Quran, andai pun kita menjadi orang yang hafiz Quran, kita hafal Quran 30 juz, lengkap 114 surah, 6.666 ayat menurut sebagian para ahli tafsir. Tetapi kalau kita tidak mau mengamalkan isinya, maka itu hukumnya adalah sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran hukumnya adalah sunnah. Menghafalkan Al-Quran hukumnya adalah sunnah. Walaupun kita hafal 30 juz, tetapi hukumnya tetap sunnah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengamalkan isinya adalah wajib. Jangan sampai kita mengamalkan yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib. Oleh karena itu, mari kita amalkan yang wajib. Begitu juga kita amalkan yang sunnah, agar amal-amal kita tidak terbolak-balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang lebih parah yang dari tiga itu. Sudahlah dia tidak mau membaca Quran, tidak mau pula memahami makna dan isi daripada Al-Quran, tidak mau pula mengamalkan apa isi yang daripada yang dia baca. Ini yang keempat yang paling parah. Justru dia menjadi orang yang berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang yang lebih celaka daripada yang tiga tadi. Padahal Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Begitu juga Allah mengharamkan minuman-minuman yang memabukkan. Allah menghalalkan, tetapi dia justru mengharamkan. Atau begitu juga sebaliknya. Allah mengharamkan, tetapi dia menghalalkan. Banyak hari ini orang yang kita lihat seperti itu. Allah mengharamkan miras, dia tiba-tiba justru membuat aturan yang menghalalkan miras. Begitu juga dengan sebaliknya. Maka orang seperti ini, kata para ulama, bacaan Al-Quran mereka, hafalan Quran mereka tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Toha surah ke-20 ayat 124, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit, dan kelak pada hari kiamat, kata Allah, kami akan mendatangkan mereka dalam keadaan buta. Mereka berkata, ya Allah,
Kenapa kami dalam keadaan buta? Dulu waktu engkau berada di dunia, engkau tidak pernah mau peduli dan tunduk patuh kepada ayat-ayatku. Maka hari ini engkau kami lupakan dalam keadaan buta. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut. Masirul muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya kata para ulama tafsir bahwa orang yang dianggap berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya tadi, yaitu orang yang tidak mau membaca Quran, tidak mau mengamalkan isi Al-Quran, dan tidak mau memahami ayat-ayat daripada apa yang dia baca. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa siapa orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, siapa orang-orang yang tidak mau mengamalkan ayat-ayat Allah, kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dikatakan bahwa nanti orang-orang yang seperti ini berani menentang ayat-ayat Allah, baik dalam sistem ekonomi, politik, dan bernegara, maka kelak kata para ulama dan Imam Ibnu Katsir, mereka di dalam kuburnya akan menjadi kuburan yang sempit. Allah akan membuat kuburnya sedemikian rupa, menghimpit dirinya menjadi sempit. Yang kedua, kata para ulama tafsir adalah orang-orang yang mengabaikan ayat-ayat Allah, orang-orang berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kuburnya Allah mengatakan Allah akan mengirimkan ular yang mencabik-cabik tubuhnya sampai hari kiamat. Inilah ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membaca Quran, tidak mau memahami isi Al-Quran, dan tidak mau mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk kepada golongan itu, tetapi kita adalah hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang beriman, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masirul muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai ashabul jannah, yaitu ahli surga. Bahkan kita tidak hanya tergolong sebagai hamba-hamba yang mendapatkan surga, tetapi kita adalah hamba yang mendapatkan surga tanpa hisab. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dan juga mensyafaatkan 70 orang daripada anggota ahli keluarga kita kelak di hari kiamat, di hari yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.